Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Pak Ganda di kelas pembelajaran fisika SMA kelas 11. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai torsi dan momen inersia. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan hukum kedua Newton pada kasus dinamika rotasi ya teman-teman. Langsung saja kita simak untuk penjelasannya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan bagaimanakah hukum kedua Newton itu dinyatakan dalam dinamika rotasi. Seperti yang kita tahu pada dinamika translasi, bahwa jika ada sebuah benda diberikan gaya F, benda yang mula-mula diam itu akan bergerak dengan percepatan A ya. Nah, kasus tersebut merupakan contoh penerapan hukum kedua Newton pada gerak translasi ya. Dinyatakan dengan F sama dengan M kali A. Nah, bagaimana hukum kedua Newton ini dinyatakan dalam benda-benda yang bergerak lingkar? Oke, misalkan kita mempunyai sebuah partikel bermasa M. Partikel ini berjarak R terhadap poros. Ya. Partikel ini diberikan gaya F sehingga dia bergerak dalam lintasan berupa lingkaran ya. Dari yang semula posisi awalnya ada di situ, bergerak dengan percepatan sudut alfa sehingga posisinya sekarang ada di sini. Nah, hukum kedua Newtonnya F sama dengan M kali A, karena geraknya itu gerak rotasi, maka nilai A itu menjadi alfa kali R ya. F sama dengan M dalam kurung alfa kali R. Selanjutnya saya tuliskan persamaannya menjadi F sama dengan M kali R kali alfa. Nah, apabila kedua ruas saya kalikan dengan R, jadi ruas kiri saya kalikan dengan R, ruas kanan juga dikalikan dengan R, maka persamaannya menjadi F kali R sama dengan MR kuadrat kali alfa. Nah, teman-teman, F kali R itu merupakan torsi, sementara MR kuadrat merupakan momen inersia. Maka persamaannya menjadi torsi sama dengan I kali alfa, tau sama dengan I kali alfa. Bandingkan dengan hukum kedua Newton pada gerak translasi ya, F sama dengan MA. Pada dinamika rotasi, gerak rotasi, torsi sama dengan I kali alfa. Di mana tau atau torsi itu satuannya Newton meter, kemudian I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, alfa itu merupakan percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, kali ini Pak Ganda akan memberikan satu contoh kasus pada dinamika rotasi, dua buah benda yang bergantungan pada katrol melalui seutas tali ya. Oke, diketahui katrol itu dianggap sebagai silinder pejal dan massa benda satu lebih besar daripada massa benda dua. Massa tali diabaikan. Teman-teman diminta untuk menentukan besar percepatan sistem. Oke, untuk menyelesaikan kasus pada dinamika rotasi ya, pertama-tama teman-teman harus menggambar diagram gaya untuk semua benda ya. Pertama, untuk benda yang pertama itu ada gaya berat W1, kemudian ada gaya tegangan tali kita sebut T1 ya. Untuk benda 2 ada gaya berat W2, kemudian ada tegangan tali T2.
Nah, untuk katrol bagaimana? Ya, ada tegangan tali T1 dan juga tegangan tali T2. Nah, karena benda M1 lebih besar daripada M2, dan sistem kita nggak bergerak, maka arah putarnya katrol itu berputar menuju M1 ya putarannya. Maka putarannya seperti ini ya, berlawanan dengan jarum jam. Nah, karena sistem bergerak, maka berlaku hukum kedua Newton, teman-teman. Nah, mari kita lihat hukum kedua Newton untuk masing-masing benda ya. Yang pertama untuk benda M1 ya. Diagram gayanya seperti ini. Nah, karena dia lebih berat, masanya lebih besar, arah geraknya berarti dia turun, M1-nya itu turun. Karena bergerak turun, berlaku hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M1 kali A. Gaya yang menyebabkan turun itu W1 dikurangi gaya yang ke atas T1 sama dengan M1 kali A. Kita tuliskan T1 sama dengan W1 dikurangi M1 kali A. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Terus kita lihat untuk benda kedua. Untuk benda kedua, diagram gayanya seperti ini ya. Nah ya, seperti ini juga berlaku hukum kedua Newton, dimana kalau benda kedua ini bergerak ke atas, maka gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. T2 dikurangi W2 sama dengan M2 kali A. Maka T2 sama dengan M2 kali A ditambah W2. Nah, terus untuk katrol bagaimana? Untuk katrol juga berlaku hukum kedua Newton, tapi bentuknya karena berotasi, maka bukan sigma F sama dengan M kali A, tapi sigma torsi kali alfa ya. Nah, sigma torsi kali alfa. Nah, torsi itu Ft kali R ya, dan ini F kali R karena gaya yang bekerja itu T, tegangan tali, maka T kali R sama dengan I kali alfa. Nah, ada dua gaya yang bekerja T1 dan T2, maka T1 dikurangi T2. Kenapa T1 dikurangi T2? Karena bendanya kan bergerak, sistem bergerak ke arah ke arah benda 1, maka T1 ya, arahnya ke T1, maka T1 dikurangi T2 kurang kali R. Sistem juga bergerak berlawanan jarum jam, maka T1 nya positif, T2 nya negatif, kali R sama dengan ya, momen inersianya untuk katrol itu setengah massa katrol kali jari-jari kuadrat. Alfa itu A per R ya, kita ubah maka menjadi persamaan yang ketiga seperti ini. T1 dikurangi T2 sama dengan setengah massa katrol kali percepatan. Oke, kita sudah dapat 3 persamaan. Maka dari 3 persamaan ini kita akan substitusikan ya. Jadi persamaan 1 dan 2 kita akan masukkan ke persamaan ketiga. Jadi T1 kurangi T2 sama dengan setengah massa katrol kali A. T1 nya dimasukkan nilainya, T2 nya juga dimasukkan nilainya, seperti itu. Kemudian kita buka tanda kurungnya menjadi W1 kurangi M1 kali A dikurangi M2 kali A dikurangi W2 sama dengan setengah massa katrol kali A. Nah, kita jadikan satu untuk komponen yang mengandung nilai A, maka W1 dikurangi W2 sama dengan setengah massa katrol kali A tambah massa 1 kali A tambah massa 2 kali A. Karena W itu M kali G, maka nilainya kita ubah menjadi M1 dikurangi M2 kali G ya, sama dengan setengah massa katrol kali A
A ditambah massa 1 kali A ditambah massa 2 kali A. Nah, lalu kita dapat persamaan untuk percepatan sistem. Oke, ada banyak sekali contoh permasalahan mengenai dinamika rotasi ya. Tapi kuncinya yang pertama, teman-teman harus menguraikan dulu gayanya, kemudian baru melihat arah putarnya kemana, baru nanti menggunakan hukum kedua Newton untuk masing-masing benda, kemudian substitusikan seperti contoh tadi gitu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai hukum kedua Newton, penerapannya dalam dinamika rotasi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dalam video ini.